Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan di dalam belajar fisika dasar di perguruan tinggi, ya, khususnya di TPB ITB, umumnya di perguruan tinggi yang lainnya. Oke teman-teman, kali ini kita bahas rotasi benda tegar. Meskipun materi di kelas sudah cukup jauh, nggak apa-apa, kita tetap continue, ya, konsisten dan kita kejar. Oke, di sini rotasi benda tegar. Jadi kita belajarnya sekarang benda tegar, ya, atau rigid body atau benda kaku, ya. Nah, jadi di edisi pertemuan sebelumnya kita udah pernah belajar kinematika, dinamika, usaha energi itu tentang tentang benda titik, ya. Kalau di sini udah benda tegar. Jadi benda tegar itu adalah secara definisi dia merupakan suatu benda yang definite atau punya dimensinya, punya ukurannya, ya. Kemudian dia bentuknya deformasinya rigid, ya, tidak berubah, ya, meskipun secara nyatanya memang bisa berubah. Cuman untuk pengandaian atau pemisalan di sini kita yang ideal, berarti tidak berubah, ya. Jadi punya ukuran dan tidak berubah, ya. Nah, variabel rotasi berarti dia berputar, teman-teman. Jadi gerakannya tidak translasi, tidak gerak lurus. Jadi kalau dalam bahasan kali ini kita akan meninjau suatu benda yang berotasi, teman-teman, ya. Oke, anggap aja bagus, ya. Nah, sebelumnya kita pernah bahas translasi, sekarang adalah rotasi, teman-teman. Nah, di sini adalah rotasinya murni, ya. Jadi untuk rotasi tidak murni atau ada perpaduan translasi dan rotasi nanti di pertemuan selanjutnya, ya. Oke, nah, kita misalkan di sebuah benda berada di titik sini. Ini kita tentang rotasi dulu, ya, rotasi dulu. Benda titik, ya, benda tegar nanti. Ini hanya pemisalan dulu aja. Oke. Nah, jika benda, ya, berotasi di suatu sumbu, ya, ini sumbunya di sini. Oke. Sumbunya tetap, ya, terhadap kerangka inersia. Nah, misalkan di titik sini, titik A, kemudian dia bergerak sejauh sudut, ya, sejauh sudut theta. Itu berotasi, teman-teman. Sini, ya. Nah, maka variabel rotasi yang pertama adalah kita akan mengenal posisi sudut, teman-teman. Posisi sudut. Nah, oke. Jadi di dalam gerak rotasi kita akan mengenal posisi sudut. Posisi sudut adalah sudut, ya, yang dibentuk akibat benda berpindah dari suatu titik ke titik yang lainnya. Oke, kita lambangkan peta, ya. Nah, di dalam lingkaran ini, di dalam gerak melingkar itu ada hubungan, teman-teman, bahwa sudut itu bahwa busur itu adalah R dikali theta. Nah, ada busur namanya, teman-teman. Nah, busur itu adalah yang ini, panjang lintasannya. Ini adalah S. Oke, jadi kalau lintasannya itu S, sudut yang dibentuknya itu adalah theta, sudut yang diperolehnya, ya. Nah, jika kita mencoba busurnya satu putaran penuh, ya, yang si S ini, kita coba hitung berapa kalau satu putaran penuh dari titik A ke titik A lagi, itu jauhnya adalah sejauh keliling lingkaran 2 pi R, ya. Nah, berarti R-nya ini jari-jarinya. Nah, tetanya itu adalah kalau satu putaran penuh 2 pi, ya, teman-teman. Berarti cocok, ya, bahwa hubungan S sama R theta itu adalah benar, karena kita tahu bahwa keliling lingkaran ada 2 pi R. Nah, kemudian di dalam hubungan theta sama dengan itu adalah perbandingan S dibagi R, teman-teman. Oke. Nah, berarti tetanya ini, R-nya ini, S-nya ini. Nah, satuannya S itu adalah panjang, ya. Berarti ini panjang dalam meter, teman-teman. Panjang itu dalam meter. Si R jari-jari juga panjang, ya. Panjang dalam meter. Nah, perbandingan ini tidak berdimensi, teman-teman. Makanya theta di sini kita asumsikan dengan sebuah istilah baru, yaitu radian, teman-teman. Jadi radian itu adalah tidak ada dimensi, radian. Makanya nanti theta atau sudut ini biasanya kan dalam derajat, teman-teman, dalam derajat. Nah, tapi theta di sini kita akan lebih menekankan ke radian, karena nanti ke jarak bisa
dihubungkan di sini. Jadi kalau theta di sini tuh radian teman-teman ya, jangan jangan derajat kalau theta di sini. Makanya kita harus rubah dulu dari derajat ke radian. Oke, jadi 2pi radian ini cara ininya teman-teman. 2pi radian itu adalah 360 derajat. Berarti 1 radian itu adalah 360 derajat per 2pi. Nah itu kalau ingin mengubah dari radian ke derajat. Kalau sebaliknya gimana? Bisa. Berarti 1 derajat itu adalah, ini pindah ke sini. Jadi 2pi radian per 360 derajat. Gitu teman-teman. Nah kalau ini kita bagi 360 derajat dibagi 2pi, pi itu kan 3,14. Ini sekitar 57 ya, bentar. Oke, kita coba hitung 360, oke, dibagi 6,28. 57,3. Nah, jadi 1 radian, teman-teman, 1 radian itu sekitar 57,3 derajat, teman-teman. 57,3 derajat. Jadi 1 radian itu saat S dan R-nya sama. Ya, misalnya 1 meter 1 meter. Nah, berarti segini itu adalah 1 radian. Oke. 57 derajat aja ya. Nah, berarti ini adalah 1 radian, teman-teman. Sekitar 57,3 derajat. Oke, nah itu adalah tentang variabel pertama, yaitu posisi sudut. Jadi kenapa disebut variabel? Karena nilainya bisa berubah-berubah, teman-teman. Tidak konstan ya. Jadi tergantung posisi mana pergerakannya dia berada. Itu nanti akan berubah nilai sudutnya. Oke, kemudian berotasinya ya. Nanti itu nanti di kecepatan sudut ya. Oke. Kemudian kita mengenal setelah posisi sudut itu adalah kecepatan sudut, teman-teman. Kecepatan sudut. Nah, mirip dengan gerak translasi ya. Ada kecepatan linear ya. Kecepatan ini kecepatan sudut. Nah, berarti kecepatan sudutnya seperti ini juga. Oke, geraknya berputar gitu. Nah, definisi kecepatan sudut itu adalah perubahan ya. Itu adalah perubahan posisi sudut terhadap waktu. Nah, ini nilai seperti ini seperti kecepatan rata-rata ya. Di sini juga nanti ada kecepatan sudut rata-rata ya. Delta theta per delta t. Bagaimana kalau perubahannya waktunya sangat kecil? Sehingga kita akan mendekati dengan metode limit ya. Jadi perubahan waktunya sangat sedikit sekali dari delta theta per delta t. Nah, ini adalah tidak lain menjadi sebuah turunan ya, teman-teman. Turunan dari posisi sudutnya. Nah, ini terjadi saat waktunya sangat kecil, sangat limit. Jadi perbedaan waktunya sangat kecil sehingga disebut ini kecepatan sudut sesaat ya, kecepatan sudut sesaat pada suatu waktu ya, pada suatu titik tertentu, suatu waktu. Kalau di sini kecepatan rata-rata, kalau yang ini kecepatan sudut rata-rata sudut. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya kecepatan sudut itu vektor atau bukan, teman-teman? Nah, ternyata vektor, teman-teman ya. Jadi kalau kita begini, misalkan ini adalah bergeraknya, teman-teman, bergerak ke sini ya, bergeraknya si partikel. Nah, berarti kecepatan sudut itu adalah pakai tangan kanan, arahnya kemana? Nah, arahnya ke sini. Nah, berarti arahnya sepanjang sumbunya ya, sini omeganya sama. Nah, omega itu nilainya bisa membesar kalau si tetanya bertambah, teman-teman. Jadi W-nya positif ya. W-nya positif saat delta tetanya bertambah. Oke, begitupun sebaliknya kalau W-nya negatif, delta tetanya akan berkurang ya. Oke. Nah, arah dari gerak rotasi ya, arah dari ini kan kecepatan translasi itu ada positif dan negatif. Kalau ke arah X positif misal kecepatannya positif.
begitupun yang ke arah X negatif kecepatannya negatif. Begitupun yang ini, kita asumsikan gerakannya searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam itu positif ya omeganya. Ini. Oke. Nah, berarti kalau yang sebaliknya, kalau yang ke sini, nah itu adalah W-nya adalah negatif. Sebenarnya tidak ada aturan yang baku, cuman teman-teman harus konsisten untuk menerapkan di sebuah soal gitu. Jadi ini hanya memudahkan karena kita asumsinya dengan metode gradien kuadran. Ya, ini kuadran 1, jadi benda berada di kuadran 1 ya bergeraknya. Jadi kalau di beberapa buku seperti ini konsisten ya. Jadi searah berlawanan jarum jam itu adalah positif. Kemudian yang terakhir ya, ada namanya percepatan sudut, teman-teman. Percepatan sudut. Jadi ada kecepatan, ada percepatan sudut. Nah, definisinya hampir mirip ya dengan definisi translasi gerak lurus ya. Berarti percepatan sudut itu adalah perubahan dari kecepatan sudut tiap waktu ya. Nah, makanya nanti ada sama percepatan rata-rata, berarti dari delta W, delta omega per delta T. Jika waktunya sangat kecil ya, kita dekati seperti yang tadi, mendekati 0 dari perubahan kecepatan sudutnya, kita mendapatkan turunannya ya, turunan dari kecepatan sudut. Ini adalah kecepatan sudut sesaat, percepatan sudut sesaat. Arahnya kemana? Ternyata arahnya hampir sama dengan omega, teman-teman. Yaitu mengarah di sepanjang sumbu rotasi ya. Jadi kalau misalkan ini rotasi, misalkan ke arah sini, ke arah sini ya, berlawanan jarum jam berarti ke sini arahnya. Arah si alfanya. Bagaimana kalau kebalikan, ke sini ke arah jarum jam? Oh, berarti dia ke sini alfanya. Ya, berarti ini juga sama. Kalau ini ke sini berarti nanti omeganya ke sini. Oke, nah bagaimana vektor kecepatan sudut ini tandanya? Ada yang dipercepat atau ada yang diperlambat? Hampir mirip teman-teman dengan metode yang kita gunakan di dalam graf translasi ya. Jadi nanti ada kata-kata diperlambat dan dipercepat. Ini hampir mirip teman-teman. Dipercepat. Nah, diperlambat kalau tanda alfa dan omeganya itu adalah berlawanan, teman-teman. Paham kan berlawanan? Misalkan ini tandanya positif, ini negatif, berlawanan. Atau sebaliknya, ini negatif, ini positif, berlawanan, berarti diperlambat. Kalau dipercepat berarti tanda A dan omeganya, ini tanda ya judulnya. Tanda alfa dan omeganya adalah searah ya teman-teman. Searah. Nah, ini kira-kira pengantar di dalam rotasi benda tegar. Jadi yang saya jelaskan ini adalah dasarnya dulu ya, dasar untuk nanti melanjutkan ke beberapa materi yang lebih lanjut lagi ya. Jadi nanti saya jelaskan tentang hubungannya tentang gerak translasi, bagaimana dengan percepatan sudut yang konstan, momen inersia dan sebagainya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di dalam pembahasan singkat pengantar variabel-variabel rotasi pada suatu benda tegar. Oke, dukung terus channel ini, jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan dan loncengnya juga agar teman-teman dapat notifikasi ilmu-ilmu yang saya share ya, yang terbaru ya. Nah, bagi teman-teman nih yang masih kebingungan gitu untuk persiapan UTS-nya, kuisnya atau mengerjakan soal tutorialnya, misalkan di TPB ITB, kita bantu ya, apalagi pekan depan, pekan Sabtu ini kita akan UTS kalkulus matematika ya. Nah, solusi tutorial matematika 1A, 1B nanti kita kasih dengan lengkap ya buat teman-teman untuk belajar. Begitupun tutor-tutor yang siap selalu membantu teman-teman. Begitupun selain TPB ITB kita menerima dari universitas lain ya, apalagi online seperti ini terbuka ya. Kita juga menerima ya dari ITS, ada dari jauh sekali ITS, ada Universitas Pertamina, ITERA, Polman, ada lagi UPI, Unpad, banyak ya teman-teman. Unpad, Maranatha kita terima, dan alhamdulillah beberapa mahasiswa terbantu dengan
dengan pembelajaran atau tutor-tutor yang siap membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.